Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 152C01. Saya salah satu dari anggota kelompok 6 sistem operasi. Bersama rekan-rekan saya ada Edi Setiawan, ada Muhammad Zikian Zainal Abidin, ada Muhammad Ardan Fadilah, dan ada Muhammad Rizky Chandra. Kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah membuat Ubuntu server di virtual machine. Sebelum masuk ke tahap konfigurasi inti, ada persiapan dasar yang kita perlukan. Pertama, kita perlu mengunduh dan menginstal software VirtualBox dari situs resmi Oracle VirtualBox. Dan juga kita perlu mengunduh file ISO Ubuntu servernya dari situs resmi Ubuntu. Dan pastikan unduh yang versi servernya. Setelah VirtualBox terinstall, masuk ke dalam aplikasi VirtualBox-nya dan buat virtual machine baru. Untuk membuat virtual machine baru, klik New yang ada di pojok kiri atas. Lalu, buat nama virtual machine-nya, ubah nama OS-nya menjadi Linux, dan ubah OS distribusinya menjadi Ubuntu. Lalu, klik Next. Kemudian, atur beberapa settingan virtual machine di menu settings yang ada di atas. Masuk ke menu General, lalu atur alokasi RAM dan core CPU sesuai kebutuhan. Kemudian, pilih file ISO Ubuntu servernya pada menu Storage. Selanjutnya, pergi ke menu Network. Gunakan host only adapter pada adapter 1 agar kita bisa custom IP kita dan sebagai komunikasi lokal antara host dengan virtual machine-nya. Dan gunakan NAT pada adapter 2 agar servernya bisa terhubung dengan internet. Lalu klik OK. Selanjutnya, pergi ke menu File, kemudian Tools, lalu Network. Di sini, kita akan melakukan config manual adapter host only, dan kita atur sendiri IP address-nya. Jangan lupa untuk disable DHCP servernya. Dan pastikan IP address host only yang kita atur tadi tidak sama dengan IP router Wi-Fi kita, agar tidak terjadi bentrokan antara jaringan virtual dengan jaringan router Wi-Fi-nya. Cek IP router kita dengan mengetikkan IP config di CMD. Dan kita bisa lihat di sini IP address router Wi-Fi dan default gateway-nya berada di segmen 192.168.1. Jika sudah config manual host only, kita klik apply dan pastikan IP jaringan virtualnya sudah berubah menjadi IP yang sudah kita atur tadi. Jika sudah selesai setting, kita masuk ke virtual machine-nya dengan cara klik tombol Start yang ada di bagian atas. Di dalam Ubuntu server, kita tidak bisa menggunakan kursor kita dikarenakan Ubuntu server secara default memang tidak memiliki GUI. Jadi kita akan menggunakan tombol-tombol yang ada di keyboard. Contohnya, tombol panah untuk menggeser kursor ketikan dan tombol Enter untuk mengeksekusi perintah atau memilih opsi yang disorot. Pada bagian ini, pilih Try or Install Ubuntu Server, lalu Enter. Lalu, pilih bahasa yang ingin kalian gunakan. Pilih opsi Continue without updating. Pilih Layout Keyboard, lalu pilih tombol Down di bagian bawah. Pada bagian tipe instalasi, centang pilihan Ubuntu Server dengan klik spasi di keyboard, dan gunakan tombol panah sebagai navigasi, lalu klik tombol Down. Klik tombol Down pada bagian konfigurasi network. Biarkan kolom proxy address kosong jika menggunakan jaringan standar seperti internet rumah atau tethering HP. Isi proxy address jika jaringan internet yang digunakan mewajibkan penggunaan server proxy khusus untuk bisa terhubung ke internet luar. Lalu klik tombol Down. Pada bagian ini, tunggu proses tesnya sampai selesai dan akan muncul tulisan The Mirror Location Path Test. Kemudian klik tombol Down. Langsung klik tombol Down pada bagian Guided Storage Configuration dan Storage Configuration. Pilih Continue pada bagian Confirm Destruction Action. Setelah itu, buat profil Ubuntu servernya.
Pada bagian penawaran ke versi Pro, cukup centang bagian Skip for Now, lalu klik tombol Done. Centang pilihan Install OpenSSH Server, kemudian klik tombol Done. Pada bagian fitur Server Snaps, kosongkan saja pada tiap pilihan-pilihan aplikasinya. Langsung klik tombol Done, dan Ubuntu Server akan langsung memulai proses installing system, dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, klik Reboot Now. Jika server berhasil di-reboot, masukkan nama server dan password yang sudah dibuat sebelumnya di bagian Profile Configuration tadi. Kemudian klik Enter. Kita bisa gunakan command clear untuk membersihkan layar terminal dari teks atau output perintah sebelumnya. Kemudian, kita bisa langsung masuk ke tahap persiapan dan instalasi web server. Pertama-tama, kita custom sendiri IP untuk adapter host only. Cek file netplan dengan mengetikkan command ls /etc/netplan/. Biasanya filenya bernama 50-cloud-init.yaml atau 00-installer-config.yaml. Lalu jalankan command sudo nano /etc/netplan-nama file netplan-nya. Lalu ubah config-nya seperti pada gambar berikut. Dan buat sendiri IP address-nya, tapi harus masih yang satu segmen, misalnya di sini 192.168.67. Tekan Ctrl+O secara bersamaan untuk save, kemudian Enter, dan tekan Ctrl+X untuk exit. Kemudian, cek konfigurasinya dengan command sudo netplan try, lalu tekan Enter untuk mengonfirmasi perubahan. Jika tidak ada error, ketik command sudo netplan apply. Dan jika sudah semua, cek IP, apakah sudah berubah atau belum dengan command IP _A. Sebagai fundamental, kita wajib memperbarui repositori dengan command sudo apt update. Lalu sudo apt upgrade strip y. Tambahan strip y artinya otomatis menjawab yes tanpa diminta konfirmasi satu persatu secara manual. Setelah itu, kita pasang nginx dengan command sudo apt install nginx strip y. Untuk memverifikasi, ketik sudo systemctl status nginx dan pastikan muncul indikator hijau bertuliskan active running. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi database. Sebuah web server yang dinamis butuh basis data. Kita akan memakai MySQL. Jadi, eksekusi command sudo apt install mysql strip server strip y. Jangan lupa amankan instalasinya dengan menjalankan command sudo mysql_secure_installation. Biasanya, semua opsi bisa dijawab Y agar lebih aman. Tapi pada pilihan password level, bisa pilih yang level 0 agar memudahkan kita nanti dalam membuat password MySQL. Kemudian, install layanan SSH agar kita bisa mengakses dan mengontrol server Ubuntu dari komputer lain melalui terminal atau CMD. Eksekusi command sudo apt install OpenSSH strip server strip y. Untuk mengaktifkan dan agar SSH berjalan otomatis setiap kali sistem dinyalakan, ketik command sudo systemctl enable SSH. Lalu, eksekusi command sudo systemctl start SSH untuk menjalankan SSH saat ini tanpa perlu restart. Untuk memverifikasi, ketik sudo systemctl status SSH.
dan pastikan muncul indikator hijau bertuliskan Active Running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Jalaluddin. Kali ini saya akan membahas konfigurasi keamanan, cara menonaktifkan root login SSH, konfigurasi HTTPS atau SSH self sign. Sebelum menggunakan SSH, kita harus kasih izin dulu. Firewall digunakan untuk membatasi akses ke server agar lebih aman. Pada konfigurasi ini, kita membuat akses untuk Nginx dan SSH. Ketik sudo ufw allow Nginx full. Perintah ini membuka akses HTTP dan HTTPS untuk Nginx. Ketik sudo ufw allow open SSH. Perintah ini mengizinkan akses SSH agar server tetap bisa diakses dari jarak jauh. Ketik sudo ufw enable. Perintah ini mengaktifkan firewall agar aturan yang sudah dibuat mulai diterapkan. Lalu cara menggunakannya, masukkan perintah SSH, username Ubuntu @ip seperti pada gambar atau seperti pada layar. Langkah selanjutnya kita akan menonaktifkan root login SSH. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan mencegah login sebagai root melalui SSH. Pertama, buka file, lalu ketik sudo nano /etc/ssh/sshd config. Edit file konfigurasi SSH, lalu cari permit root login, hilangkan tanda dan ubah menjadi no. Jika save file sudah di save, tekan tombol Ctrl+O, lalu enter dan Ctrl+X. Setelah itu restart SSH dengan mengetik sudo systemctl restart SSH agar perubahan konfigurasi dapat diterapkan. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi HTTPS atau SSL self-assign. Karena kita menggunakan virtual machine lokal, kita buat sertifikat keamanan sendiri untuk mengaktifkan HTTPS. Pertama, buat sertifikat dengan mengetik komen yang ada di layar. Perintah ini membuat sertifikat SSL self-sign yang berlaku selama 1 tahun. Saat prosesnya, akan diminta mengisi data seperti negara dan organisasi, bisa diisi dengan bebas. Selanjutnya, sertifikat dipasang ke Nginx dengan membuka konfigurasi. Buka konfigurasi, ketik sudo nano /etc/nginx/sites available/default. Lalu hapus semua teks yang ada di dalam file, lalu ganti seperti komen yang ada di layar. Jika sudah save file, tekan tombol Ctrl+O, lalu enter dan Ctrl+X. Lalu teks apakah ada typo atau tidak menggunakan perintah di bawah. Ketik sudo nginx -t. Jika tulisannya successful, restart dengan mengetik sudo systemctl restart Nginx. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Saya akan menjelaskan customisasi konfigurasi WinSTP. Pertama, berikan perintah sudo join -r kelompok 6.2 kelompok 6. Ini sesuai Ubuntu server kalian. Nah, kalau sudah, garis miring var garis miring www garis miring html. Nah, kalau udah,
masukkan perintah ini sudo chmod -r 755 _var /www_html. Nah, lalu buka file WinSTP kalian, lalu login menggunakan hostname Ubuntu server kalian. Dan username Ubuntu server, lalu password Ubuntu server kalian juga. Lalu buka direktori var www.html. Lalu cek nama filenya, jika belum index.html kita ganti. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Lalu rename dengan perintah di bawah ini. Lalu refresh dan cek bagian filenya apakah sudah terjadi jadi index.html. Kalau sudah, cek IP kalian. Nah, udah berhasil nih webnya. Nah, kalian masukkan kode seperti itu, seperti di bawah ini. Lalu, nah buka Chrome, hasilnya seperti ini. Lalu instalasi dan deploying web application. Perintahnya seperti ini: sudo apt install php fpm php mysql -y. Tunggu saja. Lalu cek versinya dengan perintah ls _etc_php. Nah, itu hasilnya 8.3. Lalu cek statusnya sudo system ctl status php 8.3 -fpm. Pastikan muncul tulisan aktif atau running berwarna hijau jika sudah running. Selanjutnya kita update konfigurasi Nginx dengan lagi menggunakan perintah di bawah ini. Sudo nano _etc -nginx _size available _default. Jika seperti gambar di bawah berikut. Jika sudah, save filenya, tekan tombol ctrl+y lalu enter dan ctrl+x. Jika sudah, cek status Nginx dengan perintah di bawah sudo nginx mint. Jika muncul tulisan Nginx is okay, restart Nginx-nya dan perintah sudo system ctl restart Nginx. Lalu kita buat file php buat pengetesan. Contoh nama file di bawah test.php, sudo nano var www.html test.php. Kalau sudah, ini kalian copy aja, muncul kodenya begitu. Kalau sudah, tinggal save ctrl+y lalu enter ctrl+x. Lalu buka browser di laptop kalian atau PC kalian, lalu ketik https:/// IP server kalian, lalu nama file kalian. Misalnya di sini test.php. Lalu jika berhasil hapus file pengetesan karena halaman web PHP info itu membocorkan informasi detail jaringan server kalian, di dunia kerja ini berbahaya kalau dibiarkan.
Gunakan perintah untuk menghapus file test.php sudo rm-var www-html-test.php. Kalau sudah, tinggal di running aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Chandra, NIM saya 15251071. Hari ini saya akan membacakan tentang konfigurasi koneksi PHP. Sebelum itu, kita harus mengubah metode login root MySQL. Pertama-tama, masuk ke MySQL dengan perintah di bawah sudo MySQL. Lalu, ubah level validasi ke low. Set global validate password polisi sama dengan low. Ubah panjang minimal password menjadi 3 karakter. Set global validate password length sama dengan 3. Lalu ubah root loginnya. Alter user root hashtag localhost identify with MySQL native password by edo123. Lalu simpan semuanya dan keluar, plus privilege and exit. Setelah selesai semuanya, kita harus membuat file PHP lagi. Kita akan membuat file PHP baru. Di sini kita akan namakan file koneksi PHP sudo nano _var www.html koneksi PHP. Tanda tanya PHP. Host sama dengan localhost, user sama dengan root, pass sama dengan edo123, _2 ganti dengan password MySQL yang kamu buat tadi, db sama dengan MySQL, con MySQLi, connect host, user, pass, db. If sc on, die. Waduh, koneksi gagal, MySQLi connect error. Lalu echo, mantap, koneksi ke database MySQL setelah berhasil. Jika sudah, filenya tekan tombol ctrl plus y lalu enter dan ctrl plus x. Lalu jika sudah, cek di browser kalian. Jika berhasil, tampilannya seperti di gambar. Buka browser dan akses https://2.168.x.x_koneksi.php. Halo, perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Sekarang ini bagian saya untuk menjelaskan langkah selanjutnya apa. Di sini kita akan memonitoring servernya. Saya menggunakan HTOP untuk memonitoring servernya ya. Pertama-tama kita install HTOP-nya terlebih dahulu. Cara installnya gampang, tinggal ketik perintah sudo apt install htop strip y. Jika sudah terinstall, tinggal masuk ke HTOP-nya. Masuk ke HTOP gampang, tinggal ketik HTOP di terminalnya ya. Nah, ini tampilan HTOP-nya ya. Oke, sekarang kita akan melakukan testing dari klien ke server atau sebaliknya. Pertama-tama kita cek dulu IP-nya. Nah, bisa kalian lihat di video, IP yang di CMD atau yang di klien itu 192.168.67.1, sedangkan IP yang di server 192.168.67.69.
Nah, pertama-tama saya akan coba tes ping dulu dari klien ke server ya. Nah, bisa kalian lihat IP-nya 192.168.67.69. Nah, bisa kalian lihat juga ini pingnya berjalan normal. Nah, sekarang kita akan coba tes ping dari server ke klien ya. Tinggal ketik ping terus tulis IP yang di CMD-nya ya, atau yang di klien. Nah, bisa kalian lihat di sini pingnya gagal ya. Tapi tenang, ini bukan konfigurasi kalian yang salah. Ini nggak bisa karena Windows Defender Firewall-nya ngeblokir paket ICMP-nya ya. Biar bisa tembus tuh ada dua cara. Cara pertama, tinggal kalian disable Windows Defender Firewall-nya. Terus yang kedua, tinggal buat inbound rules baru khusus untuk mengizinkan protokol ICMP-nya. Di sini saya akan pakai cara yang kedua ya. Caranya gampang, tinggal kalian buka CMD dan pastikan saat buka CMD kalian harus bukanya tuh harus run as administrator ya. Lalu tinggal masukin perintah kayak gini, ikutin aja yang di video ya. Nah, jika udah, balik lagi ke terminal Ubuntu server. Nah, di sini kita coba lagi tes ping dari server ke klien. Nah, bisa kalian lihat berjalan normal ya. Oke, sekarang di sini saya akan perlihatkan semua hasil ya. Pertama, HTOP terlebih dahulu. Nah, ini tampilan HTOP-nya ya. Kedua, web servernya. Ini masukin IP Ubuntu server ya, bukan klien. Nah, ini sertifikatnya udah HTTPS. Terus kita lihat web ininya, web PHP-nya. Bisa kalian lihat di sini udah connect juga, udah bisa masuk. Terus yang terakhir saya bakal tes pinging lagi nih. Nah, udah bisa kalian lihat nih, bisa berhasil semua. Pingnya udah bener, HTTP-nya jalan, webnya bisa dimasukin. Oke, itu konfigurasinya artinya udah berjalan semua ya, udah normal. Oke, sampai sini aja ya tutorialnya. Terima kasih buat kalian yang menonton dari awal sampai akhir. Saya Edi Setiawan dari kelompok 6. Izin pamit, terima kasih.